Hai, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Kembali share juga aktivitas dan kegiatan hari ini. Oh ya, apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku lagi berkegiatan di warung ya teman-teman. Jadi aku itu lagi nyimpun barang, bukan, lebih tepatnya itu nyusun barang lah ya. Jadi ini tuh kebetulan tadi siang itu sama kemarin ada barang datang, dan yang kemarin itu kan karena menurut aku sedikit jadi nggak aku susunin. Pas ini hari ini tadi pas siangnya itu ada barang juga sedikit datang, jadi kalau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya kan teman-teman. Jadi ya udah langsung aja disusunin ke tempatnya masing-masing sebelum itu tuh menjadi bukit lah ya teman-teman. Nah, di sini aku lagi nyusunin si micin ini ya teman-teman, karena memang itu beberapa hari ini micin sudah kosong sampai kotaknya itu pokoknya tinggal debu lah pokoknya ya. Dikarenakan juga sih itu beberapa kali juga pesan itu stoknya lagi kosong gitu kan. Jadi pas ini baru deh datang barangnya, jadi langsung aja juga disusunin lagi ke tempatnya masing-masing kayak gini. Dan itu tadi aku tuh kayak bikin harga gitu ya teman-teman di kotaknya, karena apa ya, supaya nggak repot aja gitu kalau pas aku lagi nggak ada di rumah gitu kan, pas lagi suami yang jaga, jadi juga nggak kerepotan gitu dianya harus cari-cari akunya gitu kan, buat nanya ini harga. Dan akunya juga kadang kalau aku nggak kasih harga kayak gini di barang-barang jualan itu kadang tuh suka lupa juga gitu harganya berapa, jadi daripada kerepotan juga sendiri ya udah dikasih aja harga gitulah ya, mana enaknya gitu kan. Nah, ini lanjut lagi akunya juga mau susunin minuman, botol-botol minuman gini lah ya di raknya, karena ada beberapa rak juga yang udah mulai kosong. Jadi aku tuh sebenarnya nggak yang kalau belanja itu nggak yang ini loh teman-teman, nggak yang langsung brek gitu semua sekaligus, yang ada apa yang habis yang ada di warung itu nggak sekaligus gitu aku isi. Jadi ya pelan-pelan gitulah ya, sesuaikan dengan modal yang diputar gitulah ya teman-teman. Karena kan ini tuh juga modalnya nggak yang begitu banyak sih, akunya masih modal kecil dan bisa dilihat lah ya, sesuai dengan warung yang aku punya juga masih kecil, dan modal yang ada juga harus diputar dan berganti-ganti gitulah pokoknya ya teman-teman. Jadi ya gitulah ya, suka dukanya dalam menjalankan usaha itu pasti ada gitu kan, tapi ya tergantung kitanya aja lagi sih kuat atau enggak mental kita menghadapi pasang surutnya gitulah ya dalam menjalankan usaha gitu teman-teman. Jadi kalau aku sih berharap sama suami itu bisa tambah lebih maju lagi lah ya, pasti harapan semua orang lah ya kan, dalam menjalankan usaha itu pasti pengennya itu lebih maju dan maju lagi lah pokoknya, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut aja lagi ke video ya teman-teman. Nah, di sini habis tadi susunin minuman kerak, jadi langsung aja lanjut juga buat susunin snack-snacknya ke rak-rak gini. Nah, udah selesai aja gitu kan aku susunin snack tadi di rak, jadi lanjut deh ini mau nyusun botol kecap, bukan botol, maksudnya kecapnya lah ya, beserta botol lah pastinya. Jadi tapi sebelumnya itu aku lap-lapin dulu deh ini yang kecap-kecap yang ada ini, soalnya lumayan debunya juga udah mulai banyak gitu kan, nempel-nempel, jadi ya udah dilap-lapin aja dulu dan baru deh disusul sama kecap-kecap yang baru datang tadi, disusun juga ke raknya di sini. Nah, ini tuh kondisinya agak gerimis gitu ya teman-teman sebenarnya, tapi belum yang hujan deras gitu pas lagi nyusunin si kecap-kecap ini dan bersihin kecap. Jadi untuk beberapa hari ini di daerahku itu ini sedikit update lah ya, sedikit info gitulah ya cuaca di tempatku. Beberapa hari ini kan itu tuh sudah nggak terlalu lagi tuh tiap pagi dilanda hujan, diguyur hujan. Malahan sekarang ini kayaknya mau mulai kalau pas lagi sore hari gitu ya, pasti deh itu tuh mendung bawaannya, terus mulai deh gerimis-gerimis dan nanti tiba-tiba turun lumayan deras pokoknya hujan. Jadi kayak ada selang berapa hari ya, sekitar sehari atau enggak,
2 atau 3 hari gitulah, pokoknya ada selang gitu, nggak ada hujan, baru deh dia hujannya itu berganti ke sore hari, terus pokoknya maunya tuh turunnya tuh hujannya itu sore aja gitu pokoknya. Nah, oke, lanjut aja ya teman-teman. Di sini habis tadi selesai tuh dengan perkecapan. Jadi aku langsung aja juga buat ke pendingin minuman kayak gini. Jadi pas dilihat itu kan di dalam pendingin minuman itu agak berantakan gitulah ya, susunannya agak amburadul juga, agak ada yang tercampur dan ada juga yang kosong dan lumayan sedikit. Jadi ya udah langsung aja ditambah lagi isinya dan diisi lagi dan disusun rapi lah pokoknya seperti inilah gitu ya teman-teman, supaya ya gitu, supaya pelanggan itu kalau ada yang mau beli gitu enak gitu kan, mandangnya enak ngelihatnya karena sudah tersusun rapi dan stoknya juga lumayan lengkap lah gitulah ya. Ya walaupun ini tuh nggak yang lengkap-lengkap banget kan, karena kalau kayak minuman kayak gini, ini tuh nggak cukup kalau cuman satu pendingin kayak gini aja ya teman-teman. Jadi tuh bisa-bisa kalau mau dilengkapin minuman itu bisa pakai kulkas pendingin kayak gini tuh mungkin bisa 4 pintu kali, itu pun juga full dan masih kurang kali ya kan, karena kan ya tahu sendiri kan teman-teman, kalau kayak minuman kemasan gini kan berbagai macam merek dan berbagai macam varian gitu kan. Jadi kalau memang mau dilengkapin sama semua yang ada gitu, memang nggak cukup cuman satu kulkas ini, dan juga pasti modalnya juga pasti gede kan teman-teman, karena di sini juga aku tuh sesuaikan juga dengan modal kami yang ada gitulah ya. Dan di situ juga tadi sebelum minumannya itu masuk ke dalam lemari pendingin, itu tuh pasti aku lapin satu-satu gitu ya, bersihin dari sisa-sisa debu yang masih nempel di barang-barang minuman itu. Jadi pas sudah di dalam lemari pendingin itu kondisinya memang benar-benar bersih lah gitu. Nah, ini dia kondisi di sore hari, itu tuh benar-benar dilanda hujan dan sederas-derasnya lah pokoknya ya teman-teman, bisa dilihat lah ini ya. Nah, oke, lanjut aja lagi ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya di video ini tuh udah ke pagi harinya aja, jadi aku tuh sambung aja ya teman-teman. Dan sebenarnya waktu sore harinya itu aku tuh lagi ada bilas cucian gitu kan. Nah, karena berhubung hujan, gerimisnya lumayan agak deras, jadi di situ aku nggak rekam kegiatan aku lagi mencuci pakaian. Dan rencananya itu pas setelah aku cuci pakaian gitu selesai, baru deh aku mau ngerekam kegiatanku yang selanjutnya gitu rencananya kan teman-teman, tadi malam itu. Tapi nggak taunya pas setelah aku habis selesai cucian dan mandi, kayaknya aku tuh masuk angin, jadi aku tuh nggak enak badan, dan ya udah aku tuh kayak rebahan aja gitu malam tadi, dan akhirnya ketiduran dan nggak menghasilkan ini video apa-apa gitulah yang aku rekam. Jadi ya udah deh, pas pagi harinya ini aja aku sambung lagi buat videonya ya teman-teman di aktivitasku. Nah, ini seperti pagi-pagi biasa, akunya itu lanjut aja mau masak, mempersiapkan buat makan dan bekal suami juga. Jadi tadi aku habis ambil bahan-bahannya di dalam kulkas. Pokoknya ini tuh bahan-bahan yang ada aja yang di dalam kulkas aku campur-campur lah ya pokoknya. Dan itu kemarin itu tuh aku ada memang sengaja ngerebus telur puyuh sama telur ayam, itu tuh memang mau dimasak gitu kan tadi malamnya. Tapi karena berhubung aku itu langsung tidur dan masuk angin gitu, nggak enak badan, jadi ya udah pas pagi ini aja aku eksekusi kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini lanjut aja deh akunya langsung aja buat mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, di situ ada tempe tahu yang sudah aku potong, jadi langsung aja mau digoreng. Dan ini tuh sebenarnya aku tuh kayak mau masak apa ya, kayak gulai gitu loh, gulai telur, tahu, tempe, dan ada udang juga sih, nanti mau aku campurin sedikit biar buat nambah-nambah lah. Dan ini tuh juga nggak ada ijo-ijoannya, pokoknya cuman lauk-laukan tok lah pokoknya, semuanya aku campur gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh lanjut aja buat potong-potongin bawang-bawang yang mau dijadiin bumbunya gitulah ya. Ya kayak bumbu-bumbu gulai biasa, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, udah itu aja. Kalau bumbu yang lainnya garam, gula itu pasti ya. Oh ya, sama lada lah sedikit aku buatin, itu aja sih. Gak tahu sih kalau teman-teman bikin gulai itu bumbunya seperti apa. Kalau aku sih ya gini aja lah pokoknya, yang penting simple dan enak aja gitu. Dan nanti dicampur sama santan yang pastinya ya teman-teman, dan itu juga pakai santan kemasan, santan kara aja.
Nah, itu tadi juga akunya sudah masak nasi ya teman-teman. Jadi memang sih kalau aku itu kalau beraktivitas pagi, kalau lagi mau masak gini, kalau dilihat nasi itu sedikit dan nggak ada, ya udah masak nasi aja dulu, baru deh buat masak lauk pauknya. Dan di situ tadi akunya udah masak nasi dan juga aku ada manasin sisaan nasi gitu sedikit, sayang mau dibuang. Jadi ya udah aku panasin aja juga. Yang ada di panci kecil itu yang di belakang aku itu tuh sudah selesai dipanasi juga nasinya. Jadi aku tambah deh juga buat masak nasi lagi, karena kan kalau misalnya buat bekal suami, kalau aku sih itu tuh memang harus benar-benar nasi baru yang baru dimasak. Karena soalnya itu kalau misalnya nasi yang panasan gitu takutnya itu kayak nggak tahan gitu loh sampai dia makan, karena kan juga kadang dia makan itu nggak langsung kayak pagi gitu dimakan, pasti kayak siang atau nanti malahan agak kesorean dikit gitulah pasti dia makan. Jadi ya udah, supaya menghindari nasi itu tetap bagus dan nggak basi, pasti aku masukin buat bekalnya dia itu nasi yang baru yang dimasak gitu ya teman-teman. Nah, di sini sambilan aku beraktivitas masak, jadi di sini aku juga mau jawabin komenan dari Mama Lin Channel. Waktu itu pernah komen katanya kayak gini, kenapa nasinya dipanasin bun, kan tadinya ada dalam magicom kan udah panas. Jadi gini ya bun, pemanas nasiku itu hanya berfungsi sekarang ini untuk memasak nasi tok aja. Jadi kalau misalnya dia itu dicolokin selama mungkin gitu, hasil nasi yang di dalamnya itu jadi jelek gitu loh bun, kayak keras pinggirannya, dan terus juga kayak di tengahnya itu bakalan basah karena kejatuhan dari air uap yang ada di tutupnya itu, jadi jatuh semua ke bawah. Jadinya nasinya itu di tengah-tengahnya itu basah benyek, di pinggirnya itu jadi kayak kering keras gitu. Jadi makanya aku itu setiap habis masak nasi di magicomku itu pasti aku cabut setelah uapnya itu habis gitu kan, dan aku aduk, ya udah aku cabut aja, dan itu tuh malahan nasinya itu jadinya lebih tahan lama dan bagus gitu. Jadi makanya juga kalau setiap paginya kalau masih ada sisaan nasi di magicom itu, jadi wajib sekali akunya itu memanasin lagi di panci, di dandang panci gitu ya bun. Jadi itulah alasannya kenapa aku itu selalu kayak manasin nasi gitu kan. Nah, oke, sudah terjawab ya bun untuk pertanyaannya, dan mohon maaf juga baru bisa membalas pertanyaannya di sekarang, karena kebetulan juga pas lagi membahas tentang memanaskan nasi, disitulah aku baru ingat waktu itu ada bunda itu ada komen dan bertanya gitu kan. Nah, oke, lanjut aja ke videonya. Nah, ini udah jadi dan udah masak aja lah ya masakan aku. Dan di sini aku itu juga nambahin sedikit bawang goreng dan cabe bijian gitulah ya. Tadinya sih mau bikin sambal gitu kan, tapi ya udahlah karena malas juga, jadinya ya udah aku masukin aja butiran biji cabe gitu. Kok butiran biji cabe sih, maksudnya kayak bijian cabe itu ke dalam gulainya gitulah ya. Jadi nanti juga supaya gulainya itu nggak pedas dan anakku bisa makan. Jadi kalau aku sama suami mau ada sensasi pedas, jadi tinggal ambil aja deh butiran-butiran cabai yang ada di situ tadi. Oke, lanjut aja lagi ya bun. Nah, di situ tadi akunya habis selesai masak, jadi agak sedikit berberes gitu di bagian kompor, disapu-sapu dan lanjut mau cuci piring. Tapi momen cuci piring nggak aku videoin lagi ya bun, supaya cepat aja lah ya durasinya dan proses aku mencuci gitu. Nah, ini lanjut aja lagi habis cuci piring, langsung deh akunya ke ruang depan. Ini lumayan berhambur gini lah ya, bukan lumayan lagi, pokoknya memang berhambur. Jadi nggak bisa kelewat lah pokoknya sama simpun-simpun merapikan barang yang berserakan seperti ini. Ini tuh kerjaannya si anak, si gadis, si Ralin gitu malam tadi. Ternyata dia itu berhambur mainan dan barang-barangnya dia lah pokoknya di depan TV kayak gini. Jadi malamnya itu memang gak diberesin, dan suami juga ya pokoknya kalau ngelihat kayak gini jarang lah ya mau ikut beresin gitu, kecuali kena angin apa baru deh mau beresin gitulah ya. Dan itu juga sih syukur-syukur gitu kan kalau pas lagi maunya dia berberes. Jadi ya udah pas paginya kayak gini aku lanjut aja berberes-beres.
Dan di sini lanjut juga deh akunya buat sapuin si ini ambalnya ini disapu-sapu, karena kan pasti ada serpihan-serpihan kecil gitulah ya yang tertinggal di atasnya. Dan habis itu lanjut juga akunya nyapu. Jadi nyapu dulu di kamar yang di situ. Itu tuh kamarnya sih kosong sih ya teman-teman. Biasanya sih ditempatin sama ini neneknya suami gitu kalau biasa ada tidur di sini. Dan udah beberapa minggu sih, hampir sebulan juga nggak ada tidur di sini. Jadi ya udah kosong aja gitu kamarnya. Dan palingan juga kotorannya itu cuman debu sama paling banyak sih biasanya kalau ruangan yang nggak ada orang itu kan kayak kotoran cicak gitulah pasti pokoknya ada. Jadi makanya harus disapu aja lah ya. Nah ini lanjut, habis itu sapu-sapu juga di setiap bagian rumah gitulah ya teman-teman, jangan sampai ada yang kelewat. Supaya juga debunya itu ikut ke sapu dan kotorannya juga ikut ke sapu. Nah ini tuh nggak sampai luar ya aku nyapunya, jadi sebatas di depan pintu aja, dan aku juga buang kotorannya di samping pintu itu ada lubang, jadi ya udah aku buang di situ aja. Dan untuk bagian terasnya ntar aja deh disapuin pas begitu aku sudah mau buka warung gitulah ya, soalnya males keluar gitu teman-teman. Oke lanjut aja deh teman-teman, di sini akunya itu sebelum mandi jadi mau beresin dulu tempat tidur ya, seperti pagi-pagi biasa lah ya. Kalau ibu rumah tangga itu nggak bakalan bisa lepas dari pekerjaan yang satu ini juga, merapikan tempat tidur ya kan teman-teman. Jadi langsung aja deh semuanya itu dirapikan dan dilipat-lipat gitu ya. Oke deh teman-teman, aku rasa juga videonya udah lumayan gitulah ya, durasinya kepanjangan. Jadi untuk teman-teman semua yang udah menonton dari awal hingga akhir videoku, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku berharap juga buat teman-teman itu nggak merasa bosan dan selalu mau nontonin terus untuk video keseharianku ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga yang belum tekan tombol subscribe, boleh dong ya ditekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi, agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Dan untuk segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video, mohon dimaklumi ya teman-teman. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan, dan jangan lupa juga buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.